Dan di episode kali ini juga ya pendeta, kita akan membahas tentang nanti kita bahas, maksudnya nanti kita spill. Siapa nih ya? Tapi tidak jauh-jauh dari sosok ayah, sosok bapak. Dan kenapa orang muda atau dari sekarang kita perlu memupuk tabiat kita? Karena kalau sudah tua, itu seperti batang keras ya. Sebelumnya dia kan ranting. Ranting kan kemudian dia menjadi batang yang kuat gitu ya. Kalau misalnya batangnya itu semakin tebal, semakin keras, sulit dipatahkan. Yes. Shalom teman-teman, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru, semoga juga teman-teman dalam semangat baru dan tentunya juga dalam lindungan dan berkat Tuhan. Nah, di Facebook ini seperti biasa kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi, dan saat ini aku sudah ditemani oleh Pendeta David Zebedius. Pendeta, apa kabar Pendeta? Baik, akhirnya ketemu lagi ya ketemu Pendeta? lagi kita ya. Kemarin sempat ketemu lagi dan sekarang diketemukan kembali. Lagi. Gimana Pendeta? Baik. Puji Tuhan. Sehat. Ya? Aku puji Tuhan sehat Pendeta. Dan kita siap untuk membahas firman Tuhan bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, tapi sebelum kita bahas tokoh Alkitab Pendeta, seperti biasa kita akan mengingatkan kepada teman-teman semua untuk login sama-sama dengan kita dengan subscribe channel YouTube dari Facebook ini supaya teman-teman tidak ketinggalan di episode-episode terbaru. Dan selain itu apalagi Pendeta? Nah, jangan lupa juga ya kalau teman-teman bisa share video ini ke semua kontak misalnya di handphone atau di tempat saudara-saudara masing-masing, dan semoga lebih banyak lagi yang terberkati. Dan juga kalau misalnya ada masukan, usulan ataupun juga saran yang ingin ditempatkan di kolom komentar di bawah, jangan ragu-ragu, boleh sampaikan ke kami. Dan jika ada tokoh yang ingin dibahas secara khusus, bisa ditulis juga ya di bawah supaya nanti kita bahas. Bahas sama-sama. Jadi teman-teman jangan lupa komentar di bawah kalau memang ada yang pengen dibahas. Nah, di kali ini menyambut Hari Ayah Sedunia, Pendeta. Pas nih ya. Kita akan ngomongin ayah dulu nih, Pendeta. Saya ini kalau tentang orang tua ini biasa topik-topik yang sensitif, Pendeta. Tapi kita harus bahas ya, Pendeta. Aku mau tanya ke Pendeta, hal apa yang membuat Pendeta kagum terhadap ayah dari Pendeta? Ya. Jadi puji Tuhan, tentu kita semua memiliki sosok orang tua ya, atau ayah yang itu memberikan pada kita contoh. Dan kalau saya pribadi ya melihat ayah sendiri itu sebagai panutan. Dan sebenarnya ada yang bilang fotokopi juga. Jadi saya dari fotokopinya ayah dan miliki apa yang bisa dibilang cara pandang yang mirip-mirip. Karena orang tua atau ayah saya itu sosoknya maskulin. Jadi ekstrovert, terbuka, dan seringkali juga bercanda gitu. Jadi sangat memiliki hubungan yang baik dengan siapapun, termasuk dengan anak-anaknya. Jadi itu ya Pendeta yang Pendeta kagumi dari ayahnya Pendeta. Kalau aku, Pendeta, di beberapa episode sebelumnya, itu aku sempat mention bahwa orang tua aku itu single parents. Jadi aku hanya tinggal sama ibu. Jadi aku sebetulnya kalau sosok ayah tuh di rumah itu tidak terlalu dapat. Tapi aku ada Pendeta sosok ayah di kampus, di Universitas Kelabat. Dosen ini, beliau ini, dia sangat perhatian sekali kepada aku. Apalagi waktu itu aku angkatan COVID, Pendeta. Angkatan yang pertama kali harus online ini ya Pendeta. Dan di masa-masa COVID itu kan seperti seluruh dunia mengalami masa-masa yang stres, banyak orang yang terkena depresi dan lain-lain. Dan waktu itu kebetulan aku juga sangat stres di masa-masa COVID tersebut. Dan akhirnya aku tidak masuk kelas, Pendeta. Aku tidak masuk kelas, terus sampai aku terancam tidak lulus sejujurnya waktu itu. Tapi beliau, dosen sosok ayah aku di kampus ini, dia yang cari-cari aku Pendeta. Jadi waktu itu karena aku memang lagi diliputi dengan stres karena masa-masa COVID, itu beliau cari aku ke adik tingkat,
ke teman-teman satu tingkat, bahkan ke kakak-kakak tingkat, dan akhirnya tiba-tiba entah dari mana dia dapat nomor adikku, dan singkat cerita dia yang cari aku supaya aku boleh lulus di tahun tersebut. Jadi aku punya sosok ayah juga di kampus yang begitu peduli pendeta, yang luar biasa pedulinya. Di mana-mana kan kalau saat ini kayak teman-teman bakal iri sih sama aku. Di mana-mana kan kalau mau lulus ya pendeta, itu mahasiswa yang cari-cari dosen, tapi ini enggak. Dosen yang cari aku supaya aku bisa lulus. Jadi itu sosok ayah yang aku temukan di kampus. Dan ini sudah merasa seperti ayah sendiri pendeta, karena kasihnya dan perhatiannya sudah sama seperti ayah. Dan di episode kali ini juga ya pendeta, kita akan membahas tentang nanti kita bahas, maksudnya nanti kita spill. Siapa nih ya? Tapi tidak jauh-jauh dari sosok ayah, sosok bapak. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, pendeta, tadi kita di segmen sebelumnya kita udah sharing nih tentang ayahnya pendeta dan ayah aku di kampus. Dan sebetulnya yang mau kita bahas ini bukan tokoh ya pendeta. Kita sebutnya apa ya baiknya pendeta? Kita langsung aja kasih tahu. Langsung aja deh pendeta, kita kasih tahu. Nanti teman-teman sendiri juga yang mendefinisikannya. Tapi berbeda dengan episode sebelumnya atau yang lainnya juga, kita akan bahas tentang Allah Bapa. Nah, ini karena juga dalam rangka Hari Ayah sebelumnya, kita juga ingin membahas tentang sosok Bapa ya, sosok ayah. Tapi tidak terlepas dari Allah Bapa itu sendiri, karena kita tahu bahwa meskipun kita tidak lagi memiliki ayah di dunia ini nanti atau kapanpun itu, kita memiliki Allah Bapa kita di surga. Dan dia tetap melihat kita, dia mengetahui kita, dan bahkan kalau Alkitab katakan dia bahkan tahu jumlah rambut kita juga. Betul. Jadi ini satu pengingat bagi kita kalau kita tidak pernah ditinggalkan di kehidupan kita. Dan ada satu ayat yang ingin kita jadikan landasan. Dan ini tentu banyak ayat yang juga seperti di ayat 1 ini. Tapi kalau kita bahas di 1 Yohanes 3 ayat 1. Ini adalah salah satu ayat yang mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana Allah itu sendiri. Khususnya Allah Bapa. Kita berdoa ya. 1 Yohanes 3 ayat 1. Ya, nomor 5. 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Dan kalau kita melihat di sini, apa yang Yohanes tekankan, karena dia juga menulis di kitab Yohanes, di Injil ya, Injil Yohanes, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Kalau ekspresi betapa besarnya, ini berarti kan ada sesuatu yang tidak terbatas. Bisa dibilang, kasih Allah itu begitu besar. Itu bisa dalam kata-kata yang lain juga. Kalimat yang seperti itu juga. Tapi sengaja Yohanes menuliskan betapa besarnya. How great, how big, gitu. How amazing God love is. Jadi di sini kalau kita lihat kasih Allah Bapa itu tidak ada ukurannya, tidak ada limitnya, tidak ada fase yang sampai kasih itu tidak lagi dirasakan. Dan betapa besarnya ini juga menggambarkan kalau misalnya ada ekspresi juga istilah dari timur ke barat. Anda pernah dengar ya? Sejauh timur dari barat. Kenapa ada kalimat seperti itu? Menggambarkan betapa luas. Betapa luasnya ya. Tapi kenapa nggak utara atau selatan? Gimana utara? Pernah nggak kepikiran kok sejauh timur barat? Kenapa nggak sejauh utara dan selatan? Matahari terbit matahari sampai terbenam matahari. Benar? Atau itu bisa juga salah satu ini ya. Tapi kalau kita lihat kenapa nggak utara selatan misalnya gitu. Utara dan selatan itu kita tahu kutubnya. Kita tahu titiknya. Kan utara itu paling utara ya, kutub utara. Kalau di bumi ya, di globe ini, selatan itu ya kutub selatan. Tapi kalau timur dan barat, itu dari berbagai angle, berbagai titik, berbagai posisi di dunia ini, kita tidak tahu mana ujungnya. Kita tidak tahu mana titik
persisnya timur dan barat itu ya, kecuali kalau kita ada di Jawa Timur ya Jawa Timur ya, betul. Jawa Barat kita Jawa Barat gitu ya. Tapi kalau dari sisi universal, timur dan barat itu tidak ada batas. Dan itulah kasih Allah Bapa. Kasih Allah kepada kita sejauh timur ke barat. Bahkan dia menghapus dosa kita pun sejauh timur barat. Jadi tidak ada bandingannya, tidak ada batasnya, bahkan tidak ada kurangnya. Meskipun kita mungkin merasa kurang gitu ya. Jadi betapa besarnya kasih Allah pada kita itu sangat luar biasa. Dan ini juga dilanjutkan di ayatnya yang ke-16. Ini pendeta baca ya, 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Itu sering kita dengar Yohanes 3:16 kan? Karena begitu besar kasih Allah, seterusnya dan seterusnya. Kalau di 1 Yohanes 3:16 dikatakan Tuhan itu, Kristus itu kasihnya yang membuat dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan kasih Allah Bapa itu digambarkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kalau kita pikir ya, kita jadi Allah Bapa misalnya ya. Kalau gua punya anak, ya ngapain korbankan? Kalau gua punya privilege, punya hak untuk menciptakan, kenapa gua harus dikorbankan? Ciptakan lagi aja, gitu kan? Itu sebenarnya secara logika kan, ya ngapain capek-capek begitu? Tapi Tuhan menempuh perjalanan, menempuh penderitaan juga dalam tanda kutip untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, tanpa menciptakan yang lain atau tanpa membuat yang lain, karena Tuhan ingin menunjukkan betapa besarnya kasih Allah pada kita. Jadi ketika kita pikir secara logika ya, Tuhan kan sebenarnya Maha Pencipta, Dia Maha Kasih. Kenapa Dia nggak buat lagi? Kenapa Dia nggak create Adam yang lain, Hawa yang lain, dunia yang lain, Taman Eden yang lain? Dia Maha Kuasa. Kalau kita coba untuk menyelami pikiran Tuhan, pasti nggak mungkin. Tapi pada saat kita mengerti, kita mencoba untuk memahami kasih Tuhan itu, saking luasnya, kita justru semakin bersyukur, Tuhan itu memiliki maksud tertentu. Tuhan itu memiliki kehendak tertentu untuk spesifik kehidupan saya dan kita semua. Itulah kenapa pada saat Adam makan buah itu, waktu Hawa makan buah itu kan Tuhan belum muncul ya. Baru pada saat Adam dan Hawa bersama makan buah itu, maka kemudian Tuhan muncul. Ada indikasi kuat bahwa Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia itu tidak pernah luput dalam memperhatikan setiap manusia. Pada saat populasi dunia ini cuma 2 orang, ya kan? Pasti lebih gampang dibandingkan dengan sekarang yang sudah bermiliar-miliar orang di dunia ini. Tapi pada saat Tuhan sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, padahal Dia sudah tahu sebelumnya itu akan terjadi. Pada saat Dia mengkonfirmasi apa yang Adam dan Hawa perbuat, maka Tuhan kemudian menjalankan rencananya yang awal. Tuhan tidak mengubah rencananya. Tuhan tidak mau mencoba untuk menciptakan manusia lain. Karena Dia tahu manusia hanya dari satu orang, yaitu Adam. Dan kemudian diciptakan Hawa, dan dari situlah keluarga seluruh human race, manusia ini kemudian ada. Nah, pada saat kembali kita melihat kasih Allah ini, dimensinya itu multidimensi. Dimensinya itu banyak. Dimensi tingginya, luasnya, dalamnya, dan di surga itu sebenarnya pendeta lebih ingin pakai kata limitless. Jadi nggak hanya unlimited. Kalau unlimited kan pulsa ya unlimited gitu ya. Kuota juga unlimited ada. Tapi limitless itu nggak ada batas memang. Tanpa batas. Dan seringkali di dunia ini kita melihat suatu hal yang terbatas. Kalau di dunia ini, misalnya contoh, kita di jalan gitu kan, kenapa ada motor dengan mobil tabrakan? Karena ada keterbatasan ruang. Kalau misalnya kita senggolan, kita tabrakan gitu kan, lagi jalan, itu kan ada keterbatasan ruang. Kenapa kita dikejar-kejar waktu? Harus pergi nih, pokoknya udah mau terlambat, ya kan? Jam segini udah harus tiba dan lain sebagainya. Itu kan ada keterbatasan waktu. Jadi ruang dan waktu itu seringkali membatasi kita. Betul. Ya kan?
karena ruang dan waktu itu membatasi kita, maka kasih tidak lagi menjadi hal yang penting. Udahlah, masa bodoh lah, yang penting gue harus ini. Yang penting gue harus menyelamatkan diri, yang penting gue harus bersifat egois juga, self-centered juga. Karena keterbatasan waktu dan ruang. Itu yang terjadi setelah dosa terjadi, ada di muka bumi ini. Dan Adam dan Hawa, disitulah juga mereka menyadari kalau misalnya mereka sudah semakin terbatas. Kita coba lihat dulu ya. Ini kejadian nih. Ini kejadian menarik juga. Kejadian 1 ayatnya yang terakhir. Kejadian 1 ayatnya, yang pas Adam dan Hawa diciptakan ya. Kejadian 1 ayat 31, tapi nanti kemudian ke kejadian 2 ayat 25 juga ya. Aku bacakan ya, Bunda. Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, hari ke-6 ini belum dijabarkan oleh Musa ya, karena dia menulis kitab Kejadian. Tapi di ayat selanjutnya, di pasal-pasal selanjutnya, khususnya di pasal 2 ya, itu dideskripsikan. Sampai kemudian dituliskanlah bagaimana manusia itu diciptakan, manusia itu dijadikan sebagai ciptaannya. Dan di ayat 25, apa nih katanya? Di ayat Kejadian 2 ayat 25. Kejadian 2 ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Coba. Gimana kita bisa bayangkan? Udah telanjang nih, tapi nggak merasa malu. Itu hanya terjadi sebelum dosa. Dan pada saat dosa itu belum ada, manusia itu tidak ada malu. Kenapa? Kenapa malu itu jadi suatu yang krusial? Kalau di situasi sekarang ini ya, orang itu mungkin ada istilah nggak tahu malu ya. Ada, ya betul. Ya nggak tahu malu. Ya. Tapi ini berbeda dengan apa yang Alkitab katakan. Mereka tidak merasa malu. Tidak merasa malu dengan nggak tahu malu itu beda ya. Apalagi nggak tahu malu itu kayak udah apa nggak tahu malu ya? Nggak tahu malu ya. Kayaknya Yana lebih bisa mendeskripsikan. Aduh, gimana ya benar? Maksudnya aku nggak tahu malu atau nggak? Kalau orang yang nggak tahu malu itu kayak apa? Kalau nggak tahu malu tuh ya bodo amat aja sama apa yang ada di sekitar, bodo amat. Nah, kalau bedanya merasa benar juga nggak? Merasa benar ya, betul benar, juga kan? Merasa benar. Nggak bodo amat. Ya itu karena bodo amat pendeta. Bodo amat dia nggak pedulikan apa kata orang lain. Jadinya melakukan apa yang dia mau, biasanya seperti itu. Jadi dia merasa udah dia yang paling benar, udah dia yang lebih dari yang lainnya, dan nggak tahu malu aja dia melakukan apa yang dia mau gitu kan. Kalau tidak merasa malu, memang sulit terjadi pada saat dunia saat ini ya, karena tidak merasa malu itu shame kalau dalam bahasa Inggris, dan sesuai dengan konteks sosial juga, shame itu kan aib. Maksudnya aib ya. Kita mau menutupi aib kita. Kekurangan, bukan hanya kekurangan, tapi hal yang memalukan. Nah ini yang seringkali terjadi di society kita. Contohnya, ada suatu aib yang ingin kita tutup. Kalau bisa kita kubur dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi pada saat kemudian itu terbuka, bocor misalnya rahasia, apa yang terjadi? Hal yang sangat memalukan. Dan ketika lingkungan tahu, keluarga atau orang-orang sekitar kita tahu, kita jadi malu, dan malu itu lebih mematikan, bahkan dengan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan ini bukan ingin membuka aib orang ya, tapi banyak orang di luar sana juga yang kemudian harus menenggang nyawa karena dia malu apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dia menanggung beban yang sangat berat karena hal yang memalukan itu terjadi. Nah, manusia sebelum berdosa, Adam dan Hawa itu tidak merasa malu. Karena Tuhan menutup semua dengan kesempurnaan dan dengan baju, dalam tanda kutip, baju yang suci. Kesucian, kesempurnaan yang menjadi bagian dari manusia. Apa kaitannya dengan kasih Allah Bapa? Allah Bapa menunjukkan bahwa Dia ingin mengembalikan kita, restorasi kita, untuk kembali ke Taman Eden lagi. Ke fase situasi yang sempurna seperti Adam dan Hawa. Dimana kalau kita telanjang, kita tidak merasa malu.
Ini tidak hanya bersifat secara fisik, secara harfiah ya, literal gitu ya. Karena kalau kita telanjang, kita keluar dari sini bukan hanya merasa malu, dikira gila kan betul. Tapi itu karena keterbatasan dosa, keterbatasan dunia saat ini. Di Taman Eden, bukannya kita menunjukkan aurat atau kelanjangan kita, tapi karena kita ditutupi oleh kuasa Tuhan. Dan apa yang terjadi pada saat Adam dan Hawa misalnya dipergokin ya sama Tuhan karena dia sudah melakukan kesalahan. Dia mencoba untuk membuat kulit binatang dan bajunya sendiri. Apa yang dikatakan di Kejadian 3 ayat 20 dan 21. Ayat 20 dan 21. Kejadian 3 ayat 20 dan 21. Manusia itu diberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ini pakaian yang dibuat oleh Tuhan Allah. Di sebelumnya ayat 7, mereka telanjang, mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi manusia mencoba untuk menutupi kan, aduh gue udah salah nih, gue udah melakukan yang nggak benar, mencoba untuk membuat baju sendiri, tapi ternyata tidak menutupi hal yang memalukan, tidak menutupi sifat malunya, tidak mencegah istilahnya mungkin apa yang menjadi konsekuensi berikutnya. Kemudian Tuhan berikan kulit binatang. Itulah kenapa kita harus memakai pakaian sekarang kan. Karena ada rasa malu. Bahkan dari kecil juga anak-anak dididik untuk memakai pakaian. Karena ada sifat shame-nya itu tadi. Hal yang memalukan, yang kalau terekspos, maka kemudian itu menjadi hal yang sangat besar untuk ditanggung. Kasih Allah ingin merestorasi itu. Ingin mengubah itu. Agar Tuhan menjadi pihak pertama dan terutama. Allah Bapa lah Allah kita sebenarnya, ayah kita sebenarnya, Bapa kita sebenarnya, yang tidak akan membiarkan kita untuk malu, tidak akan membiarkan kita untuk menanggung kesalahan kita sendiri. Dan itu diterjemahkan dalam kasih-Nya pada kita melalui Yesus Kristus. Salah satu cara untuk menghukum mati seorang yang paling kejam pada zaman kerajaan Roma waktu itu adalah dengan disalib. Dan penyaliban itu adalah contoh yang paling memalukan dari proses hukuman mati. Karena ada yang lain kan, dipancung, digantung, gitu kan. Zaman dulu mungkin dicambuk, Yesus juga sempat dicambuk, tapi dia tidak sampai mati dicambuk. Dia mati di atas kayu salib. Untuk apa? Selain karena dia menebus dosa kita, tapi dari sisi shame-nya tadi ya, kembali ya, itu hal yang paling memalukan yang bisa dilakukan oleh otoritas, oleh kerajaan kepada seseorang. Dia harus ditunjukkan, ini loh orang yang bersalah itu. Ini loh orang yang katanya menyebut dirinya benar. Ditunjukkan di Bukit Golgota, tempat yang tinggi, yang semua orang bisa lihat, lalu kemudian dicemooh dan dihina. Nah, tempat yang paling hina dan memalukan inilah disitulah Yesus mati. Dan karena manusia juga sifatnya sudah berdosa dan sangat memalukan, maka Yesus harus turun jauh untuk menyelami kesalahan dan kejahatan manusia, supaya hal yang memalukan itu dia yang tanggung. Wah, itu pelajaran yang sangat-sangat mahal untuk kita. Dan seringkali kita berpikir mungkin, udahlah hidup jadi orang Kristen ya kan, ya udahlah seenaknya aja, gitu kan, semau gue, gitu kan. Ya kan Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Kenapa kita? Tapi tidak semudah itu, tidak sesederhana itu. Memang kasih Tuhan itu sederhana untuk kita, simple, tapi dengan berbagai kompleksitasnya, Tuhan memberikan makna yang sangat dalam. Justru pada saat kita menyelami dan mendalami itu dengan sangat indah, maka kita justru lebih mengingat, kasih Tuhan itu memang tidak ada batasnya. Ya. Dalam berbagai kesulitan hidup kita, kekurangan uang, ya, keinginan untuk bercita-cita untuk suatu hal yang baik, tapi belum terjawab dalam doa-doa kita, tapi Tuhan tetap menjadi Allah Bapa. Dan semoga itu jadi pengingat untuk kita ya.
apapun yang terjadi mengenai Allah Bapa kita. Dan aku ada mau kasih satu poin pendeta kalau boleh nih. Boleh. Itu di ayat yang sebelumnya pendeta justru. Di 1 Yohanes 1 tadi di ayat 1 Yohanes 3 ayat 1. Ya? Tapi kayaknya pendeta sebelum aku bacain kayaknya kita harus break dulu pendeta. Break dulu karena kita lanjut dulu ya. Sudah aku terlalu excited, tapi kita harus break dulu pendeta. Kita harus ke segmen selanjutnya. Jadi teman-teman Facebook jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Tadi kita sudah banyak bahas mengenai Allah Bapa. Tadi pendeta sudah jelaskan bahwa kasih Allah itu limitless. Tadi sejauh timur dari barat itu kita juga sudah bahas, dan bahkan bagaimana Tuhan mengasihi kita dari awal penciptaan manusia Adam dan Hawa. Bagaimana Tuhan juga mau menutupi shame kita tadi itu, dan Tuhan Yesus harus dihukum dengan cara yang paling memalukan pada saat itu ya pendeta. Shameful di pemerintahan Roma saat itu. Tapi tadi ada yang aku mau share pendeta. Aku mau share. Kita balik lagi ke ayat paling awal yang pendeta bacakan. Yang aku bacakan yang pendeta bagikan yaitu di 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Yang aku mau share pendeta, Yohanes ini dia kan sudah bersama-sama dengan Yesus ya. Dan dia untuk seseorang mengatakan bahwa betapa besarnya kasih, berarti kan dia sudah mengalami kasih itu sendiri. Dia melihat dan dia mengalami, dia punya pengalaman mengenai kasih Bapa itu sendiri. Dan menurutku tadi kan di awal kita sudah sama-sama sharing mengenai pendeta, apa yang pendeta kagumi dengan ayah dari pendeta. Aku juga walaupun tidak punya ayah, tapi aku punya ayah di kampus, dan akhirnya aku punya pengalaman yang buat aku juga mengasihi ayahku di kampus tersebut. Nah ini sampai ada Yohanes mengatakan bahwa betapa besarnya kasih, berarti dia mengalami pendeta, mengalami kasih dari Allah Bapa itu sendiri. Kadang-kadang kita sebagai manusia kita mau menjauh dari kasih tersebut pendeta. Kita nggak mau mengalami kasih dari Tuhan. Dan untuk kita mengatakan bahwa betapa besarnya kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita, kita harus mau hidup di dalam kasih. Dan setelah kita mengalami kasih dari Allah Bapa yang pendeta sebutkan tadi, limitless, kasih Allah itu, tidak ada ruang dan waktu, tidak terbatas sama sekali. Ketika kita sudah mengalami akan hal itu, kita bisa mengatakan yang dikatakan oleh Yohanes, itu betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, aku juga sudah banyak sekali melalui melalui hal-hal yang Allah akhirnya Tuhan Bapa tunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan aku, sehingga aku boleh setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes. Itu memang begitu besar kasih Allah dalam kehidupanku secara pribadi pendeta, hingga saat ini aku masih ada bersama-sama dengan pendeta. Kadang di kehidupan kita sehari-hari, hal-hal kecil aja tuh di kehidupan kita suka lupa kalau itu tuh kasih dari Allah Bapa, kasih yang kita nggak pernah akan mengerti. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau itu dari benar banget. Dan kalau Yana ingat juga cerita tentang Yohanes, ini kan karena Yohanes yang menulis ini, bagaimana dia mengalami kasih Allah itu. Dia kan sebenarnya dengan Yakobus, saudara laki-lakinya ya, saudaranya itu bahkan mereka dijuluki anak guntur, ya kan, sons of thunder dikatakan. Itu karena keinginan mereka untuk memiliki posisi, ya kan, di surga pada saat nanti Tuhan menyelamatkan mereka. Itu suatu pikiran yang manusiawi, mereka mau jabatan lah istilahnya, karena mereka sudah ikut Yesus kan. Untuk apa ikut Yesus gitu kalau nggak dapat apa-apa? Tapi Yohanes juga ingat, ternyata kasih Allah itu lebih dari sekadar hanya jabatan, posisi. Dia merasakan betapa tuntunan Tuhan itu nyata. Bahkan pada saat Yesus pun mati di kayu salib dan naik ke sorga. Yohanes kan yang pergi dibuang istilahnya di Pulau Patmos, sampai kemudian dia menulis kitab Wahyu. Dan Yohanes kekasih ini, Yohanes yang sama, yang kemudian menulis kitab Injil ini juga. Jadi Yohanes mengalami, mengerti
tentang kasih Allah, dan tentunya dia yang diubahkan oleh kasih Allah. Dari sosok yang mungkin berpikir tentang diri, ya kan, dia mau ibunya bicara pada Yesus juga, dan dia merasa, wah ini tentang gua, ini tentang apa yang gua dapat, ini tentang apa yang gua akan jadi nanti. Tapi ternyata Yohanes berpikir bahwa kasih Allah itu jauh lebih besar daripada yang dia pikirkan sebelumnya. Dan dia menjadi sosok yang penting untuk rencana kehidupan dari umat manusia dan bangsa selanjutnya. Karena Yohanes sebagai salah satu, atau bisa dikatakan salah satunya, murid Yesus yang berada di kaki salib Yesus pada saat Yesus mati. Dia menemani ibunya Yesus yang melihat anaknya mati di kayu salib. Jadi Yohanes sangat mengalami apa yang dimaksud dengan kasih Allah. Dan kita pun seperti itu, saudara-saudaraku. Kalau misalnya kita tidak mengalami kasih Allah sendiri, kasih Bapa ini, dengan kesulitan yang terjadi ini, maka kita tidak mampu untuk mensyukur itu. Tidak mungkin untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita. Coba kita buka di Roma pasal yang ke-8 ini ya. Roma pasal 8 ayat 17. Kalau ada Allah Bapa, berarti ada anak-anak. Yesus sebagai anaknya juga. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ini apa yang dimaksudkan di Roma 8 ayat 17? Yang nomor 5. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, jadi kita menjadi anak-anak Allah itu bukan supaya kita petantang-petenteng. Wah, gua ini anak Allah. Gua anak raja nih. Gua ingin yang gua mau, apapun yang gua pengen, gua dapat. Ternyata Tuhan tidak mengajarkan kita seperti itu. Dan Tuhan tidak ingin kita menjadi anak-anak Allah yang semena-mena, semau gue gitu kan. Apa yang kita inginkan belum tentu itu yang juga Tuhan kehendaki. Dan apa tujuannya? Kita coba lompat ke Ibrani 12 ya. Ibrani pasal 12 ayatnya yang kita coba baca dulu. Ini kan setelah Ibrani 11 tentang iman ya. Kita coba baca ayat 7 dulu. 7 dan 8 ya. Ibrani 12 ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi tujuan dari Roma 8 ayat 17 ini untuk mendisiplinkan kita. Ya. Ini kata yang sulit ya. Disiplin ini kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan ini ganjaran. Tapi kalau dalam ekspresi terjemahan lain, ini bisa disebut juga bukan punishment, tapi seperti warning ya. Educate, jadi melatih, train juga. Ada kerasnya, tapi ada juga manfaatnya. Kalau kita lihat kan pendidikan itu bukan suatu hal yang tidak selamanya mengenakan ya. Tidak selamanya itu buat kita nyaman. Tapi justru membentuk kita. Tapi kenapa itu harus dilakukan? Supaya kita tidak jadi anak-anak gampang katanya. Kalau di istilah bahasa Inggris sebut illegitimate sons and daughters. Tidak sah. Bukan yang legitimate sebagai anak-anak Allah. Anak-anak gampang itu kalau bisa dibilang anak-anak yang tidak diharapkan, tidak diinginkan, tapi dia ada. Nah, kalau kita tidak disisiplinkan oleh Allah, mungkin kita anak Allah, tapi bukan anak-anak Allah yang sudah ditrain, yang sudah dilatih untuk menjadi anak-anak Allah. Kita akan jadi anak-anak gampang aja, dan tidak ada sifat karakter yang dibentuk pada saat kita melihat kasih Allah itu. Karena banyak orang berpikirkan kasih Allah, oh ya betapa besarnya begitu. Tapi tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang terjadi kasih Allah itu hanya sebatas teori, hanya sebatas pengetahuan saja, tapi tidak dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang menjadi anak-anak Allah. Nah, karena kita anak-anak Allah untuk suatu tujuan tertentu, berarti kehidupan kita juga harus selaras dengan Bapa kita.
harus laras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan hubungan kita dengan Allah Bapa itu yang menentukan setiap jalan pilihan kehidupan kita. Nah, seringkali juga, ini khususnya untuk orang-orang muda ya. Orang muda berpikirkan, gue kan punya tanggungan bapak gue, ya kan? Nanti bapak gue yang bayarin nih, ya kan? Nanti bapak gue yang tanggung nih. Dia lupa, kalau bapaknya tidak selamanya juga akan melakukan itu. Karena kalau itu terus dilakukan, dia akan jadi anak yang manja. Ya. Dia akan jadi anak yang selalu bergantung, tetapi tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan. Nah, ini seringkali yang berbeda dengan konsep ketika kita bergantung pada Allah Bapa. Betul kita harus bergantung pada Allah Bapa. Betul kita harus mengandalkan Tuhan. Tapi Tuhan juga mau kita melakukan sesuatu. We do something. Nggak mungkin uang turun dari langit. Kan? Uang jatuh dari langit nggak perlu ada yang kerja. Gitu. Kalau misalnya kita melakukan bagian kita, maka Tuhan bekerja, Allah Bapa bekerja dalam setiap perbuatan kita. Kenapa orang-orang itu nggak jadi pendeta aja sih semuanya, supaya misalnya sesuai dengan kehendak Bapa. Memang semua pendeta melakukan kehendak Bapa? Belum tentu juga, ya kan? Meskipun misalnya ya, saudara-saudari ada yang jadi desainer, chef, pemilik restoran, ya kan? Ataupun apapun profesi dari kita semua, prinsip-prinsip Allah Bapa itu sebagai Bapa kita, karena kita adalah anak-anaknya, itu harus kita lakukan. Sebagai engineer, sebagai ahli di bidang informasi, ahli teknologi, dan lain sebagainya, kita itu menghidupkan prinsip-prinsip Tuhan Allah. Bukannya kita harus belajar Alkitab yang harus seperti pendeta dan kemudian mengikuti kehendak Tuhan. Tidak selamanya seperti itu juga. Prinsip-prinsip kehidupan dan iman percaya kita kepada Tuhan Allah, itulah yang kita pegang. Supaya kita tetap bisa menjadi anak-anak Tuhan dan tidak jadi anak-anak gampang. Nah, karena kalau kita diadopsi seperti yang tadi dikatakan dalam Roma 8 ayat 17, kita diadopsi dan kita menjadi anak-anak Tuhan, bukan supaya kita jadi anak-anak gampang. Gimana menurut Yana? Menurut aku juga pendeta tadi kita ada baca ayat ya mengenai bahwa kalau kita jadi anak-anak Allah seperti yang pendeta bilang, seringkali, tapi ini lebih ke manusiawinya ya pendeta. Kalau punya ayah ataupun orang tua ya pendeta, ayah ataupun orang tua yang punya kuasa, itu suka semena-mena, seperti yang pendeta bilang tadi, suka semena-mena, terus akhirnya yang menggampangkan banyak hal, jadi anak-anak gampang, menggampangkan banyak hal. Dan sedangkan yang Allah Bapa kita mau adalah bukan seperti itu justru. Ya betul, kita mempunyai Allah yang penuh kasih, Allah pemilik seluruh bumi ini, tapi yang Allah inginkan agar kita ada agar di kehidupan kita adalah justru kita diajarkan untuk menderita tadi ya, di ayat yang sudah kita bacakan, supaya kita mengerti bagaimana Allah sudah menderita, dan ketika kita juga disebut sebagai anak-anak Allah, bukan berarti banyak hal dalam kehidupan kita menjadi gampang, bukan. Tidak pernah ada di ayat yang bilang bahwa Allah Bapa memberikan anak-anaknya kegampangan di dalam dunia ini. Iya, kita harus menderita, tapi janji yang Allah Bapa berikan kepada kita semua adalah Allah Bapa akan selalu bersama-sama dengan kita. Dan di dalam kehidupan kita, walaupun kita setiap harinya ada penderitaan-penderitaan, mungkin di pekerjaan, di perkuliahan, ataupun di mana saja, Allah selalu menjanjikan kepada kita semua bahwa kasih Allah itu akan selalu ada di dalam penderitaan kita. Jadi tidak dibiarin ya, memang Tuhan bilang kita akan menderita, tapi bukan dibiarin kita akan menderita sendiri, tapi Tuhan di dalam penderitaan itu Tuhan akan menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Dan juga ya, kalau kita lihat, kok ada sih Bapak yang tega membiarkan anaknya. Memang membiarkan itu bukan arti sampai harus dia tidak lagi jadi anak, gitu kan. Dibiarkan berarti dia bisa belajar untuk melakukan apa yang dia ketahui, apa yang dia bisa kembangkan. Karena di Matius juga dikatakan nggak mungkin Tuhan memberikan kalajengking kepada anaknya. Allah tidak memberikan roti, malah memberikan kalajengking atau yang lain yang buruk. Justru pada saat dia memberikan hal yang baik itu, tapi diperlakukan dengan hal yang tidak baik, maka jadi tidak sesuai kan.
Tuhan menginginkan yang baik, tapi orang itu juga, anak Tuhan juga harus melakukan yang baik dari pemberian Tuhan. Sehingga setiap pemberian Tuhan itu akan menjadi manfaat. Dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan pada akhirnya. Iya, betul. Dan ini tadi pendeta, mengenai ayat yang kita sudah bacakan juga, bagaimana kita harus menderita. Karena kan kita selalu mikir ya, kenapa sih banyak hal di dalam kehidupan kita tuh, hal-hal yang buruk biasanya itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, lagi-lagi diingatkan kepada kita bahwa hal-hal tersebut dibiarkan Tuhan terjadi supaya kasih Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah teman-teman lupakan bahwa di dalam penderitaan pun Tuhan mengasihi kita. Kita sayangnya harus nggak kerasa nih ya. Iya, udah nggak kerasa banget. Dan aku kalau tentang kasih Allah nih ya susah sekali udah, karena memang kasih Allah itu luar biasa pastinya di dalam kehidupan kita masing-masing ya pendeta. Tapi kita harus berhenti pendeta, kita harus ke kesimpulan. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faithbook. Login lagi di Faithbook, What's on Your Mind. Pendeta, kita sudah di kesimpulan ya, pendeta. Dan tadi kita sudah banyak membahas mengenai Allah Bapa. Dan mungkin aku dulu baru pendeta. Oke. Kalau dari aku mengenai Allah Bapa ini, mungkin ada juga teman-teman Faithbook dimanapun teman-teman berada tidak memiliki sosok ayah di dalam kehidupan. Tapi kita punya Bapa di surga yang menjadikan kita anak-anaknya. Dan bukan berarti dengan kita memegang title sebagai anak-anak Allah Bapa, itu kita bisa melakukan seperti apapun yang kita mau. Tapi sebagai anak-anak dari Allah Bapa, kita harus melakukan apa yang Bapa kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan di ayat yang sudah kita bacakan bahwa kita akan menderita ketika kita menjadi anak-anak Allah Bapa, tapi di dalam penderitaan itu Tuhan atau Allah Bapa akan menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita jika kita mau untuk merasakan kasih-Nya. Dan ketika sudah kita merasakan kasih dari Allah Bapa, kita boleh sama-sama mengatakan apa yang Yohanes katakan. Oh, betapa besar kasih Allah Bapa dalam kehidupan kita. Itu dari aku. Wah, kalau dari relate banget ya. Relate banget ternyata. Dan kalau misalnya kita lihat dengan situasi ini, seringkali hubungan ayah anak itu tidak ideal ya. Hubungan bapak dengan anaknya itu tidak seperti yang dituliskan dalam Alkitab. Bahkan di Alkitab pun banyak kisah tentang orang tua dengan anak atau ayah dengan anak secara khusus itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan juga. Kita bisa lihat Ishak dengan Yakub misalnya, ya kan? Yakub dengan anak-anaknya juga, yang kemudian menyakiti Yusuf sebagai saudara yang paling muda di lingkaran keluarga Yakub. Begitu juga dengan kisah-kisah lainnya. Jadi keluarga, hubungan ayah dan anak itu tidak selamanya ideal, tidak selamanya fungsional, karena ada juga disfungsional keluarga di dalam dunia ini. Terlebih setelah dosa tadi kita bahas ya. Apa yang menjadi pelajaran ini bagi kita untuk kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita perlu ingat bahwa setelah kita menjadi anak-anak Allah, itu tidak berhenti dengan status saja. Yes. Kalau update status kan gampang. Iya, betul. Apalagi sekarang udah ada Threads misalnya, ya, udah nggak hanya Twitter lagi ya, kan? Betul. Update status itu gampang, tapi update perbuatan itu nggak mudah. Betul. Update kehidupan kita yang mengubah karakter dan sifat kita itu tidak mudah. Dan kenapa orang muda atau dari sekarang kita perlu memupuk tabiat kita? Karena kalau sudah tua, itu seperti batang keras ya. Sebelumnya dia kan ranting. Ranting kan kemudian dia menjadi batang yang kuat gitu ya. Kalau misalnya batangnya itu semakin tebal, semakin keras, sulit dipatahkan. Sulit untuk dibentuk, sulit untuk kemudian beradaptasi. Yang ada kalau dia patah justru dia akan mati. Nah, karakter kita kalau misalnya sudah terbentuk dan keras sampai tidak bisa dibentuk lagi oleh Roh Kudus atau Tuhan, maka itu akan mendatangkan konsekuensi yang besar, bahkan yang buruk untuk kita juga. Dan kalau kita lihat Allah Bapa ingin membentuk kita dalam kepribadian dan karakter kita.
Dan ini yang disebut di dalam 1 Petrus 2. Coba kita buka sebagai ayat terakhir ya. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4 katakan. Yang boleh baca. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Apa yang maksud kodrat ilahi? Bahwa Tuhan ingin mengembalikan kita tadi lagi dan kemudian menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Wah, nanti suatu hari nanti kita bayangkan Bapa dan anak dan kita semua sebagai putra-putri Tuhan akan duduk satu meja bersama dengan Allah Bapa kita. Amin. Dan itu menjadi sukacita dan harapan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Pendeta boleh kita berdoa. Tutup dalam doa ya. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pelajaran mengenai Allah Bapa ini. Mengingatkan kembali kepada kami bahwa tidak hanya Bapa kami yang berada di bumi atau ayah-ayah kami yang berada di dunia ini, tapi juga Bapa kami yang di surga, yang tidak pernah luput dari janjinya, tidak pernah meninggalkan dan juga membiarkan kami sendiri. Oleh sebab itu hamba berdoa untuk Yana, untuk kami semua, dan saudara-saudari yang pada saat ini menyaksikan tayangan ini. Tuhan berkati agar kami semua berada dalam lindungan Bapa dan selalu menjadi anak-anak Tuhan yang mencontohkan, bahkan mengikuti teladan dan karakter, serta juga kehendak Tuhan itu sendiri. Yang berdoa kiranya kehidupan kami dapat mencerminkan kehidupan Tuhan saja. Mohon ampun dosa kami ya Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta David atas pelajaran yang luar biasa di episode kali ini. Dan teman-teman, kami juga tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman semua untuk login bersama-sama kita semua dengan subscribe di channel YouTube dari Facebook, supaya teman-teman tidak ketinggalan di episode-episode selanjutnya. Dan yang lainnya adalah supaya teman-teman kalau ada tokoh-tokoh Alkitab yang secara spesifik teman-teman mau bahas, silahkan leave komentar di bawah. Demikian episode Facebook kita pada kali ini. Selamat Hari Ayah Sedunia. Shalom, Tuhan memberkati. Dadah.